Hai, good afternoon. Jumpa lagi dengan saya, Calvin, in our podcast Informatika Technical One, yang kalau disingkat jadi ITO. Seperti biasanya, saya ditemani oleh teman saya, Nikla. Apa kabar nih, Nikla? Hai, what's up guys? Alhamdulillah sehat walafiat. Wih, mantap. Jadi hari ini tuh, kita kedatangan dua narasumber dari sekolah SMKN 1 Jakarta. Kalian bisa perkenalkan diri sendiri nggak? Halo sahabat ITO, saya Farah dari SMK Negeri 1 Jakarta. Hai sahabat ITO, saya Rinar dari SMK Negeri 1 Jakarta. Oke nih, jadi saya manggilnya gimana nih? Manggilnya Rinard, Farah apa Mas Rinard, Mbak Farah? Gimana nih Iya nih, manggilnya? gimana nih enaknya? Tergantung hostnya aja sih, saya enak hostnya aja. Oke, ya udah. Oke, saya manggilnya Mas Ray dan Mbak Farah aja ya, lebih enaknya. Nah, bagaimana nih keadaannya Mbak Farah selama pandemi ini? Alhamdulillah baik, Mbak Nikla. Saya juga ngikutin Nikla aja deh, manggilnya Mas Ray sama Mbak Farah. Jadi kalau Mbak Farah kan tadi sehat-sehat aja ya. Kalau Mas Ray gimana nih? Alhamdulillah, sehat juga Mas Calvin. Alright guys, di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan dan pikiran ya, setuju? Setuju. Setuju. Wih, mantap. Jadi guys, kan sekarang nih lagi COVID. Kalian sadar nggak sih gara-gara COVID ini masyarakat Indonesia penghasilannya berkurang jauh? Iya nih guys, sadar nggak sih gara-gara ada COVID, pemerintah jadi memberlakukan PPKM. Terus, gara-gara ada PPKM, banyak usaha-usaha yang terpaksa mengurangi tenaga kerjanya. Akibatnya, mereka kena PHK. Betul banget, banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan penghasilan nih sahabat ITO. Contohnya ya, di bidang pariwisata, gara-gara ada penerapan social distancing, bandara jauh lebih sepi dibanding sebelum COVID. Nah, bukan di bidang pariwisata aja nih sahabat ITO. Kalau mau tahu nih, pabrik-pabrik juga terpaksa menurunkan produksi mereka. Sehingga membuat orang-orang jadi pada menganggur deh. Sahabat ITO, ngomongin tentang bidang-bidang usaha, kalian tahu nggak sih bahwa bidang usaha itu diklasifikasi dalam 3 sektor? Belum tahu tuh Mbak Farah, emang ada apa aja sih? Di sektor itu ada 3, yaitu sektor esensial, sektor non-esensial, sama sektor kritikal. Perbedaannya apa aja sih dari ketiga sektor itu? Bisa dijelasin nggak supaya sahabat-sahabat ITO ngerti nih? Oke, kalau sektor esensial itu sektor yang mengandung usaha-usaha yang penting, seperti usaha-usaha yang berkaitan dengan keuangan dan komunikasi. Oh, jadi usaha-usaha di sektor kesehatan termasuk ke sektor esensial ya? Bukan Mbak Nikla, kalau usaha-usaha di sektor kesehatan itu masuk ke sektor kritikal. Nah, sektor kritikal ini nih, sektor yang paling penting di antara ketiga sektor yang tadi saya sebut. Contoh-contoh usaha di sektor kritikal itu usaha-usaha yang berkaitan dengan makanan, minuman, keamanan, ketertiban masyarakat, transportasi, dan utilitas dasar seperti listrik dan air. Oh gitu ya. Terus kalau sektor non-esensial tuh apaan sih? Kalau sektor non-esensial itu usaha-usaha yang nggak masuk ke sektor esensial maupun sektor kritikal. Jadi kita bisa bilang dong kalau sektor non-esensial nih sektor yang paling gak penting kalau dibandingin ke yang lain. Bisa dibilang gitu, tapi jangan salah, semua usaha itu penting buat ekonomi Indonesia. Saya jadi penasaran nih, kira-kira usaha-usaha apa aja paling berdampak dari pandemi ini? Oh, kalau nggak salah tuh saya kemarin sempat ngeliat di medsos. Kalau nggak salah, usaha-usaha di bidang transportasi deh yang paling merasakan dampak pandemi. Bukan hanya di bidang transportasi aja nih Mas Kelvin yang menderita di
masa pandemi ini. Bidang yang mengalami penurunan pendapatan paling banyak itu bidang akomodasi dan makan minum. Penghasilan mereka turun sebanyak 92,47%. Sedangkan kalau di bidang transportasi mereka turun sebanyak 90,90%. Wah, parah juga ya. Iya, saya tahu penghasilan turun banyak, tapi nggak nyangka sampai 90%-an loh. Nah, kemarin saya juga baca nih di medsos. Katanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang kalau misalnya pemerintah ingin memberhentikan penyebaran COVID. Tapi ini pasti akan berdampak nih yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Iya, saya setuju banget Mas Ri. Sekarang aja dampaknya udah parah gini, apalagi kalau PPKM diperpanjang lagi ya. Tapi nih guys, jadi kepikiran deh, kira-kira solusi apa ya untuk masalah perekonomian ini? Nah, pertanyaan bagus nih Mbak Nikla. Kalau saya nih ya, saya sih selalu mikir kalau misalnya jualan online itu adalah suatu cara terbaik nih saat-saat kayak gini. Secara kan orang-orang gak bisa keluar rumah. Jadi mereka di rumah. Ya palingan mereka bekerja. Ada juga yang pokoknya berhubungan dengan main-main sosmed lah. Nah, kan pas banget tuh. Setelah itu kita promosiin aja barang-barang kita di sosial media saat lagi PPKM gini. Oh iya bisa juga ya. Tapi selain lewat sosmed, bisa lewat mana lagi sih? Nah, selain lewat sosmed di Manikla, kita juga bisa buat website. Kan sekarang zaman udah canggih. Website juga buatnya udah gampang kok. Wah, emang iya ya? Iya, mau saya jelasin nggak nih caranya? Wah, boleh banget sih Mas Ray. BTW, website itu apa ya? Biar sahabat ITO tuh tahu. Nah, jadi gini sahabat ITO, gini Mbak Farah. Website itu adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Lalu, website ini disimpan di web server hosting. Gitu sahabat ITO. Oh, kalau web server hosting itu ada berapa jenis sih? Nah, untuk jenisnya itu ada dua, Mas Calvin dan sahabat ITO. Yang pertama ada share hosting, yaitu di-share ke banyak orang atau bisa dipakai oleh banyak user. Sedangkan yang kedua ada decided server hosting. Nah, ini hanya dipakai oleh satu pengguna aja dan biasanya dipakai oleh perusahaan. Oh gitu ya. Lalu langkah-langkah konfigurasinya bagaimana? Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita memasang nih aplikasi server web hosting, yaitu kita pakai sistem operasi Linux. Lalu web servernya kita pakai Apache. Kemudian database-nya kita pakai Bain. Dan jangan lupa ya, kita download juga nih DNS-nya. Nah, Mas Ray bisa nggak nih jelasin apa itu DNS biar sahabat ITO tuh tahu semua nih, biar nggak ada yang bingung. Nah, jadi gini Mbak Farah dan sahabat ITO. DNS itu adalah Domain Name Server. Ini adalah suatu sistem penerjemah dari IP ke name server. Contoh, www.smkn1jakarta.sch.id. Ini tadinya bukan name server, tapi ini tadinya IP. Contoh 192.168.0.1. Lalu DNS ini fungsinya yang tadi untuk menerjemahkan dari IP menjadi suatu name server. Nah, terus untuk langkah keduanya kita konfigurasi DNS dan web server. Kemudian langkah ketiga kita konfigurasi virtual web page yang digunakan untuk simpan data website kita. Nah, kira-kira begitu deh sahabat ITO untuk
memasang aplikasi web server dan untuk konfigurasinya. Setelah semua pemasangan dan konfigurasi sudah dilakukan, baru deh kita upload data website kita. Gampang kan sahabat ITO? Oh gitu ya, ternyata gampang juga ya sahabat ITO bikin website. Tadi Mas Ray udah jelasin secara jelas banget tuh cara bikin website. Apa yang dibutuhkan, langkah-langkahnya apa aja. Jadi buat sahabat-sahabat ITO yang mungkin lagi nggak ada kerjaan di rumah, lagi gabut, apa mungkin mau jualan produk lah. Tapi sekarang kan lagi pandemi gini nggak bisa. Cobalah jualan di website gitu, jualan online. Kan tadi udah dijelasin, gampang. Ya bikin aja coba-coba gitu. Iya, benar sekali. Kreatif dan inovatif banget ya idenya. Oke nih guys, kita kan tadi udah ngebahas tentang penurunan penghasilan dan solusinya. Nah, sekarang kita main games yuk. Tenang, gamesnya tentang Q&A kok. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat kalian tentang PPKM? Dan menurut kalian PPKM mending berhenti atau lanjut? Bisa dijawab duluan, Mbak Farah? Oke, sahabat ITO nih, kalau kita ngomongin tentang PPKM dilanjut atau enggak, kita lihat dulu nih, angka COVID di Indonesia itu udah menurun atau malah meningkat. Warganya udah menerapkan protokol kesehatan dengan benar apa belum? Nah, jadi kalau kita pengen PPKM diberhentikan, dari sekarang kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kita harus divaksin, kita harus menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker agar di Indonesia itu kita kembali normal. Bisa sekolah offline, bisa kerja datang ke kantor lagi. Jadi sebelum dilanjut atau enggaknya kita harus menerapkan itu semua. Oke, jadi jelas ya sahabat ITO, kata Mbak Farah, tergantung dari masyarakat Indonesianya sendiri. Kita mulai, menurut pendapat Mas Reynard sendiri, gimana? Nah, kalau saya sih sama nih, saya bener banget yang udah Mbak Farah tadi bilang ya sahabat ITO. Yang pertama kita harus lihat dulu nih, gimana keadaan di sini, apakah penyebarannya makin naik atau tidak, apakah kita sudah menerapkan protokol atau belum. Dan jangan lupa nih, kita semuanya harus teratur ya, dari mulai tidur, mulai makan, pokoknya semuanya harus teratur supaya imun kita terjaga. Setelah itu jangan lupa untuk divaksin ya, sahabat ITO, semuanya kita harus divaksin. Nah, habis itu setelah udah semuanya udah kita lakukan, nah udah deh, semoga pemerintah bisa nih menyelesaikan PPKM-nya bisa selesai. Nah, udah gitu kita juga bisa kan mengurangi lah setelah kita vaksin, setelah kita udah menerapkan tadi aspek-aspeknya, kita juga bisa loh membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi guys? Jadi ayolah kita membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID dengan yang tadi, protokol kesehatan, hidup teratur, dan jangan lupa vaksin. Oke sahabat ITO? Oke, jadi jika kita mau PPKM berakhir, kita harus memulai dari diri kita sendiri ya. Setuju tuh Mbak Nikla. Iya bener banget nih Nikla. Tadi yang Mas Ray sama Mbak Farah bilang bener sih. Kalau mau PPKM berakhir ya kita taati prokes, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sama yang paling penting sih jangan lupa vaksin. Tapi ngomong-ngomongin tentang vaksin nih, kan ada berita nih. Ada yang nggak mau divaksin, takut sakit lah, takut inilah, takut itulah. Menurut kalian nih gimana nih untuk orang-orang yang nggak mau divaksin? Dari Mbak Farah mungkin? Oke sahabat ITO, pasti kalian masih banyak yang takut divaksin ya. Padahal vaksin ini salah satu pencegahan penyebaran COVID di Indonesia nih. Jika kalian takut, kalian bisa datang ke dokternya, menanyakan perihal ada penyakit bawaan atau enggak. Pastikan sebelum divaksin itu kita dicek tensi darah, ditanya-tanya perihal penyakit, perihal apa yang kita rasain pada saat itu, jadi nggak usah takut. Nah, setelah vaksin pun, kita nggak usah takut kenapa-napa, kita harus
berpikir positif, karena walaupun kita merasa ada gejala setelah vaksin atau apa, kalian bisa hubungi nomor dokter yang tertera di surat vaksin kalian. Jadi nggak ada alasan lagi buat takut vaksin. Iya bener banget yang tadi Mbak Farah bilang ya, jangan takut divaksin. Orang sebelum divaksin ditanya kok, kayak ada penyakit bawaan nggak, pusing nggak, apa demam, apa panas badan gitu. Terus tensi darah juga dicek, suhu dicek. Jadi ya jangan takut deh. Oke deh, kalau Mas Rey gimana nih pendapatnya? Nah, kalau saya sih selalu sama ya. Yang Mbak Farah bilang tuh selalu benar ya, sahabat ITO. Jadi kita tuh harus datang ke tempat vaksin, jangan takut. Kita datang, habis itu kita protokol ya, jangan lupa protokol. Kita datang ke tempat vaksin, setelah itu nanti dicek, ditensi. Memang kalau misalnya emang nggak ada penyakit bawaan, kita boleh vaksin. Tapi jika ada, pasti disuruh pulang dan disuruh cek dulu ke dokter. Kalau jika dokter mengiyakan, kita kembali lagi ke tempat vaksin, kita divaksin. Setelah kita vaksin ya amit-amit ya, semoga tidak ada efek sampingnya. Nah, kita juga harus makan teratur, semua tidur teratur yang tadi saya udah bilang. Setelah itu kalau misalnya emang ada beberapa orang yang mengenai atau kena efek sampingnya, ya udah jangan takut, jangan panik. Langsung aja kita lihat di kertas vaksin tuh, bukti vaksinnya kita lihat di belakangnya ada nama dokter dan tulisannya. Di situ nanti kita bisa konsultasi ke dokternya. Setelah itu nanti kita bisa dapat obat. Jadi jangan takut lagi guys divaksin. Kita harus divaksin supaya kita bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini sehingga semuanya kembali normal. Jangan lupa vaksin ya, sahabat ITO. Oke, bener banget tadi yang dikatakan Mas Rey juga bener. Yaitu kalau misalnya kita habis vaksin ngerasa ada efek samping, antara itu demam, puyeng, apa nggak enak badan lah. Kan di kertas vaksin tuh kan ada nama dokternya, tadi yang seperti Mas Rey bilang. Terus biasanya sih ada nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya ada efek samping ya tinggal telepon aja tanya. Mungkin nanti kayak Mas Rey bilang tadi dikasih obat atau apa gimana. Jadi ya gitu guys. Setuju banget sih sama kalian semua. Jadi sahabat ITO, vaksinasi itu sama sekali tidak merugikan kita. Justru kita akan lebih kebal daya tahan tubuhnya ya. Jangan lagi takut vaksin ya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalian lebih setuju kesehatan terjamin namun ekonomi menurun atau ekonomi menaik namun kesehatan tidak terjamin? Siapa dulu nih yang mau jawab? Ya mungkin saya boleh jawab duluan ya. Oke, silakan. Oke, jadi gini ya guys, sahabat ITO semuanya. Semuanya itu perlu. Semuanya itu dua-duanya perlu banget. Ekonomi perlu, kesehatan juga perlu. Yang pertama, oleh karena keadaan seperti ini, jadi kita harus kesehatan dulu. Kesehatan itu penting. Sama dengan tadi yang udah kita bahas tentang vaksin. Vaksin itu perlu, tidur teratur, hidup sehat, itu perlu banget makan teratur. Jadi semuanya itu perlu. Kedua baru kita ekonomi. Nah setelah itu karena dua-duanya ini keseimbang. Jika kita sehat, kita ekonominya juga bagus. Ketika tadi nih, kalau misalnya ya mungkin ekonominya kita lagi turun, ya udah jangan takut. Kan tadi saya udah jelasin tentang buat website, gimana caranya. Biarpun websitenya kecil, ya tapi bisa membantu lah dan pasti juga nggak kalah sama website-website besar yang lainnya. Nah jadi gitu guys. Jadi keduanya ini perlu banget. Jadi kita harus sehat supaya ekonomi kita juga bagus. Gitu ya guys. Gitu sih sahabat ITO kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Mbak Farah mau nambahin? Oke Mas Ray, dari saya sih menurut saya kesehatan atau ekonomi itu emang sama-sama penting. Kalau bisa kita harus balance ya antara dua itu. Nah, mungkin dari kalian sahabat ITO ada orang tua yang diberhentikan atau dirumahkan. Nah, kalian nih masih pelajar, kan di rumah aja nih. Kalian bisa nih bikin website buat ngebantu orang tua kalian. Mungkin ada orang tua kalian yang jual apa, kalian bisa promosikan di website tersebut gitu. Nah, kalau untuk perihal kesehatan, kita di rumah aja. Kalau emang nggak ada kepentingan untuk keluar, kita di rumah. Jaga pola makan, jaga pola tidur. Walaupun kalau mau keluar nih, kalian harus menerapkan 3M. Jadi, kita masih bisa loh jaga kesehatan, ekonomi stabil walaupun di rumah aja. Itu aja sih, sahabat ITO. Jadi intinya kita tetap harus
stabil mengontrol perekonomian dan kesehatan kita ya di masa pandemi ini. Nah, saya punya quotes nih agar kita tetap semangat di masa pandemi ini. Quotes-nya, menurut John F. Kennedy, if not us, who? If not now, when? Artinya, jika bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Wih, quotesnya mantap juga tuh Nikla. Nah, jadi kan dari obrolan kita tadi kita udah ngebahas tentang penurunan ekonomi Indonesia, terus cara solusinya. Tadi yang Mas Ri jelasin cara bikin web. Terus kita udah tanya pertanyaan-pertanyaan. Dan saya dapat simpulkan bahwa ya kita usahakan di rumah aja ya. Kalau nggak ada kepentingan di rumah aja. Terus kalau emang ada penting banget nih harus keluar, ya tetap ikuti protokol-protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan protokol-protokol yang lain lah. Dan jangan lupa divaksinasi juga, soalnya ini penting banget ya vaksinasi. Abis itu ya seperti yang Mas Ri bilang tadi ya, bikin website kalau emang perekonomian kalian memang lagi turun, terus Anda mau mendapatkan penghasilan pas lagi masa-masa pandemi ini, ya kita bikin website aja, kan tadi udah dijelasin sama Mas Ri, gampang kok. Jadi ya jaga perang saat pandemi guys. Apa Itu yang? jaga perang. Nah, jaga itu jangan galau. Kalau perang itu penghasilan berkurang, jadi jangan galau kalau penghasilan berkurang. The most important thing is kita selalu berdoa, berusaha, dan jaga kesehatan ya guys. Oh, jangan lupa melaksanakan progres juga ya guys. Nah, ngomong-ngomong tentang progres, menurut WHO tentang imbauan protokol kesehatan, yang pertama, jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan orang lain. Yang kedua, jadikan masker sebagai bagian normal dari berada di sekitar orang lain. Yang ketiga, bersihkan tangan Anda sebelum Anda memakai masker, sebelum Anda dan sesudah Anda melepasnya, dan setelah Anda menyentuhnya di setiap saat. Yang keempat, pastikan menutupi hidung, mulut, dan dagu Anda. Yang kelima, saat melepas masker, simpan dalam kantong plastik bersih, dan setiap hari cuci jika itu masker kain, atau buang masker medis di tempat sampah. Dan yang terakhir, jangan gunakan masker dengan katup. Gitu ya, sahabat ITO. Iya nih sahabat Tito, tadi yang Nikla udah jelasin ya, mantep banget nih Nikla, udah jelasin protokol-protokol Iya. kesehatan. Jadi ya usahakan ikutin kalau ada kepentingan di luar. Jadi itu aja sih podcast kali ini. Makasih ya Mbak Farah sama Mas Ri udah bisa datang ke podcast ini. Sama-sama, sahabat ITO. Thank you Terima atas kasih ilmu banyak. website-nya dan Terima pengetahuan tentang Ya, sektor-sektor di masa pandemi ya, ini. semoga kita bisa ketemu lagi ya setelah pandemi. Amin, Iya, amin, Thank you amin. so much, Semuanya. guys. Kasih Semoga banget. ilmu yang dari Mas Ray dan Stay itu healthy ya. bermanfaat ya guys. Iya. Amin. Amin, Oke deh. amin. Sahabat-sahabat ITO, sekian obrolan kita siang ini. Makasih ya. Stay safe, stay healthy, and see you guys.